Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel yang membahas alur cerita film tentang tawuran sekolah, gangster, yakuza, peperangan, dan film-film seru lainnya. Pada video kali ini saya akan membahas salah satu drama Jepang yang cukup epik, yang berjudul The Way of the House Husband. Bagaimana jadinya, jika seorang yakuza yang sangat ditakuti, ia bertobat dan jadi bapak rumah tangga yang sangat baik kepada keluarganya. Seperti kisah yang akan saya bahas kali ini, seorang bapak-bapak dengan penuh tato di sekujur tubuhnya, dan ia bernama Tatsu. Tatsu ini merupakan anggota yakuza yang paling disegani oleh semua orang, dan saking kuatnya saat bertarung, dia bahkan mendapatkan julukan Immortal Dragon, atau si naga abadi. Namun suatu ketika tiba-tiba saja dia mendapatkan hidayah untuk bertobat, dan ingin meninggalkan kehidupan gelapnya, dan memutuskan untuk menjadi BRT atau bapak rumah tangga. Selain kesangaran Tatsu sebagai seorang mantan yakuza, drama Jepang ini juga mengandung banyak sekali komedi di dalamnya. Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis. Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang pria sangar, dengan banyak sekali tato di tubuhnya. Dan pria itu adalah Tatsu, seorang mantan yakuza yang memutuskan untuk menjadi BRT, atau bapak rumah tangga. Tampak di sana Tatsu sedang menyiapkan sarapan spesial, untuk istri dan juga anaknya. Sementara istri Tatsu sendiri bernama Miku, yang saat itu sedang terburu-buru, karena ada meeting di kantornya, dan alhasil Tatsu pun sedikit merasa kecewa, karena sarapan yang telah ia buat tidak dimakan oleh istrinya. Meskipun begitu Tatsu tetap senang, karena ada sang anak yang bernama Himawari, yang ingin sarapan dengannya. Tidak lama kemudian Himawari baru menyadari, kalau ternyata Miku lupa membawa bekal yang telah Tatsu buatkan, dan seketika itu juga sebagai bapak rumah tangga yang siap siaga, Tatsu pun langsung bergegas untuk mengantarkan bekal tersebut. Kemudian di tengah perjalanannya, Tatsu pun diberhentikan oleh seorang polisi setempat, dan kita sebut saja polisi itu bernama Dudung. Dudung memberhentikan Tatsu karena dianggap mencurigakan, dan kemudian Dudung pun menanyakan pekerjaan dari Tatsu, lantas Tatsu pun menjawab kalau dirinya adalah BRT atau bapak rumah tangga, sambil memperlihatkan kupon diskon yang ia bawa. Tidak lama setelah itu, polisi yang lain pun juga datang ke sana, dan kita sebut saja polisi itu bernama Maman. Maman yang datang lalu memberitahu Dudung, kalau orang yang diberhentikan Dudung itu adalah Tatsu, seorang legenda yakuza yang diberi julukan naga abadi, dan saking kuatnya seorang Tatsu, diceritakan kala itu Tatsu yang hanya seorang diri, mampu membantai beberapa kelompok yakuza yang berkonflik dengannya, dan menurut kabar yang beredar, Tatsu sudah lama menghilang dari dunia yakuza, dan Dudung tidak menyangka, kalau ternyata Tatsu berada di kota ini. Kemudian karena sedang terburu-buru lantas Tatsu pun meminta kupon diskonnya, dan bergegas pergi mengantarkan bekal untuk Miku istrinya. Scene kemudian berpindah ke sebuah markas kelompok yakuza bernama Tenjakukei, yang dimana Tenjakukei merupakan mantan kelompok yakuza dari seorang Tatsu sang naga abadi. Kemudian kita akan diperlihatkan dengan bos Tenjakukei, yang sedang mengobrol dengan seorang pria bernama Masa, yang juga merupakan adik-adikan dari Tatsu di Tenjakukei. Di sana mereka sedang membicarakan tentang musuh mereka, yakni kelompok yakuza Oshiroyama dan Yamanomori, yang dimana kedua kelompok yakuza itu telah bekerja sama, untuk bermusuhan dengan Tenjakukei, dan ditambah lagi situasi menjadi semakin gawat, mengingat Tatsu yang sudah tidak lagi menjadi seorang yakuza. Tidak lama kemudian muncullah wanita cantik, yang dimana dia adalah istri dari bos Tenjakukei, dan di sini wanita itu berpendapat, bagaimanapun yang terjadi Tenjakukei harus terus maju untuk melawan musuh-musuhnya. Namun meskipun demikian hal itu sangatlah mustahil, karena Tenjakukei saat ini hanya mengandalkan seorang Masa, tanpa adanya Tatsu di sana, dan hingga pada akhirnya mereka semua pun berharap, kalau Tatsu segera kembali menjadi seorang yakuza. Sepulangnya mengantar bekal untuk sang istri, Tatsu pun melakukan bersih-bersih di rumahnya, menggunakan mesin penyedot debu otomatis, dan Tatsu yang masih berjiwa yakuza, ia pun sempat memarahi mesin itu, agar mesin itu melakukan pekerjaannya dengan baik. Hingga pada akhirnya mesin itu pun menabrak kucing peliharaan keluarga Tatsu yang bernama Jin, dan terjadilah kekacauan di sana. Tidak lama setelah itu datanglah ibu-ibu PKK menghampiri rumah Tatsu, dan karena mendengar kegaduhan di sana, lantas mereka pun langsung masuk ke dalam, dan mendapati Tatsu yang sudah terkapar, akibat kekacauan yang dibuat Jin sebelumnya. Kemudian scene berpindah ke seorang Masa yang sedang berjalan, tidak sengaja ia berpapasan dengan kelompok yakuza lain, lantas ia pun langsung bersembunyi, dan secara tidak sengaja ia melihat Tatsu yang sedang berbelanja, dan sontak saja Masa pun terkejut, serta tidak percaya dengan apa yang ia lihat di depan matanya. Sementara itu saat Tatsu ingin membayar belanjaannya, si kasir yang bernama Gembul, tampak ia sangat ketakutan dengan Tatsu. Meski demikian, checklist kupon belanja Tatsu saat itu ternyata sudah lengkap, dan Tatsu berhak mendapat sebuah undian berhadiah. Hingga pada akhirnya ternyata Tatsu mendapatkan jackpot, dan mendapatkan cek belanja sebesar 1000 yen.
Kemudian setelah Tatsu selesai berbelanja, ia pun dihampiri oleh Masa, dan di sini Masa langsung memohon kepada Tatsu, agar Tatsu mau kembali lagi ke dunia Yakuza. Namun Tatsu menolak serta mengatakan, kalau dirinya sudah menjadi bapak rumah tangga. Lantas Masa yang mendengar hal itu, ia pun langsung mempertanyakan di mana kejantanan Tatsu yang dulu. Dan kemudian Tatsu pun mengajak Masa untuk mengikuti aktivitasnya sebagai bapak rumah tangga, mulai dari les memasak roket, hingga menyeberangi anak-anak sekolah di jalan. Kemudian di saat itu juga, ada sebuah mobil hitam yang parkir sembarangan di atas trotoar. Lantas Tatsu pun langsung menegur pengendara mobil itu, yang ternyata pemilik mobil itu adalah bos dari kelompok Yakuza Oshiroyama. Oshiroyama lalu menghampiri mereka berdua, dan sempat terkejut saat melihat Tatsu yang merupakan seorang legenda di dunia Yakuza, malah menjadi bapak rumah tangga. Namun Tatsu mengabaikannya, dan kembali menyuruh bos Oshiroyama itu untuk segera memindahkan mobilnya. Kemudian di saat itu juga datanglah polisi Dudung ke sana, untuk menegur pemilik mobil yang telah parkir mobil sembarangan. Namun Dudung langsung ketakutan, saat mengetahui ternyata mereka semua adalah Yakuza. Hingga pada akhirnya Oshiroyama pun pergi dari sana, dan di saat itu juga Masa pun meneriaki mereka dengan kata-kata kasar, dan kemudian Tatsu yang melihat itu pun tidak suka, dan langsung menamparkan Masa saat itu juga. Dan kejadian itu ternyata tidak sengaja dilihat oleh Himawari yang akan dijemput oleh Tatsu. Kemudian di perjalanan pulang, Tatsu mendengar suara Miku yang berteriak dari dalam rumahnya, dan ia pun langsung menyuruh Masa untuk menjaga Miku, karena Tatsu mengira bahwa mungkin saja itu adalah Yakuza Oshiroyama yang sedang menyerang Miku. Namun suara keributan itu ternyata adalah Miku yang pulang cepat dari kantornya, dan sedang mencoba memasak untuk makan malam, tetapi malah berantakan semua. Hingga pada akhirnya mereka semua pun makan bersama, memakan makanan lezat yang akhirnya dibuatkan oleh seorang Tatsu. Setelah makan malam selesai, Masa pun pamit untuk pulang, dan sebelum Masa pulang Tatsu sempat menegurnya, agar Masa jangan cuma ngomong doang, tapi tidak ada aksi, seperti apa yang Masa lakukan kepada Yakuza Oshiroyama sebelumnya, dan Masa yang mendengar teguran itu, lantas ia pun galau dan hanya bisa terdiam. Setelah itu Tatsu kembali melakukan aktivitasnya sebagai bapak rumah tangga, yang kali ini ia sedang melipat baju. Dan kemudian Miku yang tiba-tiba saja datang, ia pun berniat untuk membantu Tatsu, namun tentu saja Miku yang sama sekali tidak bisa melakukan pekerjaan rumah, ia pun malah membuat rusuh dengan melipat baju secara berantakan. Miku. Miku. Dan kemudian Tatsu baru menyadari, kalau ia baru saja mendapatkan produk terbaru dari supermarket, yang dimana itu adalah buah rambutan asli Indonesia, dan Tatsu pun menyuruh Miku untuk mencicipi buah rambutan yang manis itu. Tidak lama kemudian, Himawari datang dan mengadu kepada Miku, kalau tadi sore Tatsu telah berurusan dengan Yakuza. Mendengar itu sontak saja Miku pun sangat marah, karena di hari pernikahan mereka Tatsu sudah berjanji, kalau Tatsu tidak akan lagi berurusan dengan Yakuza. Alhasil Tatsu yang ketakutan pun langsung meminta maaf dengan cara Yakuza, yaitu dengan memotong jarinya sendiri, dan terjadilah adegan suami-suami takut istri. Di sisi lain Masa yang masih kepikiran dengan kata-kata Tatsu sebelumnya, lantas di keesokan harinya ia pun memutuskan bergerak seorang diri, untuk melakukan penyerangan ke markas Yakuza Oshiroyama. Sementara itu seperti biasa, Tatsu sedang berkumpul dengan ibu-ibu PKK yang ada di komplek daerah rumahnya. Dan di sana Tatsu sedang memberikan sebuah tips kepada ibu-ibu PKK itu, agar jemuran mereka cepat mengering, dan kemudian Tatsu juga menyarankan kepada mereka, cara untuk membersihkan dapur yang efektif. Dan kemudian saat Tatsu sedang membersihkan dapur, tidak sengaja ia mendengar cerita dari ketua ibu-ibu PKK yang bernama Bu Dewi, yang dimana ia mengeluhkan tentang beratnya merawat 3 anak sekaligus, terlebih lagi satu anaknya yang paling kecil, sebentar lagi akan ulang tahun. Dan tidak lama setelah itu, Tatsu pun mendapat sebuah panggilan, yang ternyata itu adalah mantan bosnya dahulu, yaitu bos Yakuza Tenjakukei, yang mengajaknya untuk bertemu. Pada pertemuan itu bos Tenjakukei memberitahu Tatsu, kalau kelompok Oshirayama sudah bekerja sama dengan kelompok Yamanomori, yang dimana kedua kelompok itu bersekutu untuk menghancurkan Tenjakukei. Namun di sini Tatsu tidak terlalu mendengarkannya, dan malah asik menyantap es krimnya. Tidak lama setelah itu bos Tenjakukei mendapat telepon yang mengabarkan, kalau Masa sedang dirawat di rumah sakit, akibat menyerang markas Oshiroyama seorang diri. Mengetahui hal itu, lantas Tatsu pun langsung bergegas untuk pergi ke rumah sakit. Sementara itu, bos Tenjakukei langsung menemui bos Oshiroyama, untuk meminta pertanggungjawaban. Namun Oshiroyama tidak ingin bertanggung jawab, karena anak buah Tenjakukei lah yang melakukan penyerangan terlebih dahulu. Hingga pada akhirnya kedua bos kelompok Yakuza itu pun memutuskan untuk mendeklarasikan peperangan. Di sisi lain sesampainya Tatsu di rumah sakit, tampak ia merasa kesal dan tidak terima, dengan apa yang telah menimpa Masa tersebut.
Dan setelah itu ia pun mendapat telepon, dan entah apa yang dibicarakan, namun dengan nada serius Tatsu mengatakan, kalau dirinya akan siap turun tangan langsung untuk membantu. Kemudian di keesokan harinya Tatsu pun mulai melakukan pergerakannya, dengan meminjam uang kepada istrinya, untuk membeli pisau model terbaru. Di sini si pemilik toko senjata yang bernama Gomblo sempat menanyakan, tentang desas-desus yang telah beredar luas, kalau kelompok Tenjakukai akan perang besar melawan kelompok Oshiroyama. Dan kemudian Shin langsung berpindah ke kantor polisi, yang dimana si Maman yang juga mendengar desas-desus itu memberitahukan kepada Dudung, kalau akan terjadi perang besar antara kelompok Tenjakukai dan juga Oshiroyama. Lantas Maman pun memerintahkan Dudung untuk terus mengawasi gerak-gerik Tatsu, dan kemudian di keesokan harinya, Dudung pun langsung mengawasi Tatsu yang sedang menelpon seseorang, yang dimana saat itu Tatsu membicarakan tentang akar teratai. Mengetahui hal itu sontak saja Dudung pun langsung menginfokan hal itu kepada Maman, dan Maman pun mengira, kalau akar teratai itu mungkin saja adalah sebutan lain dari pistol, dan alhasil ia pun langsung meminta bantuan kepada polisi nasional. Beberapa hari kemudian, masa yang sudah keluar dari rumah sakit ia pun mencari informasi kepada si Gomblo, tentang kebenaran seorang Tatsu yang akan kembali berperang melawan Yakuza Oshiroyama. Lantas si Gomblo pun mengiyakan hal itu, dan sontak saja masa pun terlihat sangat gembira, karena pada akhirnya sang legenda Yakuza telah kembali. Setelah mengetahui hal itu masa pun langsung menginfokan hal tersebut kepada bos Tenjakukai dan juga istrinya, dan tidak lama kemudian Tatsu pun menelpon masa, yang dimana Tatsu memberitahukan kalau ia akan beraksi di keesokan harinya. Mendengar hal itu sontak saja mereka bertiga pun sangat senang, karena akhirnya Tatsu turun tangan langsung untuk menghabisi musuh dari Tenjakukai, dan mereka bertiga pun berniat akan membantu Tatsu untuk mengalahkan Oshiroyama. Hari peperangan itu pun tiba. Tampak di sana Dudung dan Maman serta para polisi sudah siap untuk mengamankan peperangan itu, dan di sisi lain kelompok Yakuza Tenjakukai sudah sangat siap untuk membantu seorang Tatsu, yang dimana pada saat itu sudah terlihat kepulan asap yang sangat tebal, dan terlihat juga Tatsu yang tampak sedang memukul-mukul sesuatu, maka dari itu kelompok Tenjakukai pun berpikir, kalau Tatsu sedang menghabisi kelompok Oshiroyama. Seketika itu juga kelompok Tenjakukai pun maju ke dalam kepulan asap itu, dan di waktu yang bersamaan, para polisi pun juga ikut maju ke sana, hingga terjadilah baku pukul yang tidak jelas antara para polisi dan juga kelompok Tenjakukai. Setelah kepulan asap itu menghilang mereka semua pun sangat terkejut, kalau ternyata tidak ada perang sama sekali di sana. Karena yang sebenarnya terjadi adalah, Tatsu sedang membantu ketua ibu-ibu PKK membuat barbeque untuk pesta ulang tahun anaknya. Dan kemudian di sini dijelaskan, kalau orang yang menelpon Tatsu di rumah sakit itu ternyata adalah Bu Dewi, yaitu ketua ibu-ibu PKK, yang memintanya untuk membuatkan acara barbeque untuk pesta ulang tahun anaknya. Dan kemudian Tatsu meminjam duit kepada Miko untuk membeli pisau yang baru, agar lebih mudah memotong daging di acara itu. Sementara Dudung dan Maman pun juga salah mengira, kalau akar teratai yang dimaksud itu ternyata adalah akar teratai untuk memasak. Kemudian masa yang sudah sangat kesal karena merasa tertipu, ia pun mengungkapkan kepada Tatsu, kalau dirinya mengira Tatsu sedang menghabisi kelompok Oshiroyama, namun ternyata Tatsu malah sibuk dengan urusan bapak rumah tangganya. Mendengar itu lantas Tatsu menjelaskan, kalau dirinya juga sudah menyelesaikan konflik dengan kelompok Oshiroyama, yang dimana Tatsu sudah mendatangi markas Oshiroyama seorang diri, dan di sana Tatsu sudah memohon kepada bos Oshiroyama, agar tidak lagi macam-macam dengan kelompok Tenjakukai, yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Dan bahkan Tatsu yang merupakan seorang bapak rumah tangga yang baik, ia pun rela memberikan kupon diskon belanja kepada bos Oshiroyama. Hingga pada akhirnya baik kelompok Tenjakukai maupun pihak polisi yang telah salah paham, mereka pun akhirnya pergi dari sana, dan di sini bos Tenjakukai yang merasa malu, ia pun tanpa sengaja menyerang polisi, yang dimana hal itu membuat ia beserta istrinya harus dibawa ke kantor polisi. Dan kemudian setelah pesta barbeque telah usai, Tatsu pun pulang bersama istri dan juga anaknya. Dan pada scene ini kita jadi tahu, kalau ternyata Himawari bukanlah anak kandung mereka, namun meskipun begitu mereka berdua tetap menyayangi Himawari sebagai anak mereka sendiri. Dan kemudian di akhir film ini, kita akan diperlihatkan seseorang dengan tampang yang sangat sangar, yang baru saja keluar dari penjara. Apakah yang akan terjadi selanjutnya?